Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abelia Alia Bahar dari Prodi Fisika Murni dengan NIM 4211421034 ingin melakukan penugasan mengenai presentasi sumber ajaran Islam. Pada hakikatnya, ajaran Islam itu hanya mempunyai satu sumber hukum, yaitu wahyu ilahi. Wahyu ilahi dikelompokkan menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Seiring dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam serta kompleksitas persoalan yang dihadapi umat mengakibatkan banyak persoalan baru yang belum secara eksplisit ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka lahirlah sumber hukum tambahan berupa hasil ijtihad. Al-Quran. Al-Quran berarti kalam Allah sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwakan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian dunia. Dari definisi tersebut mengandung beberapa kekhususan, yaitu 1. Al-Quran sebagai wahyu Allah, yaitu seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang kedua, Al-Quran terhimpun dalam mushaf, yang artinya Al-Quran tidak mencakup wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk hukum-hukum yang kemudian disampaikan dalam bahasa Nabi sendiri. Yang ketiga, Al-Quran dinukil secara mutawatir, yang artinya Al-Quran disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta karena banyaknya jumlah orang dan beda-bedanya tempat tinggal mereka. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Selain disebut Al-Quran, wahyu Allah ini juga diberi nama-nama lain. Ada 6 nama lain, yaitu 1. Alkitab, 2. Al-Furqan, 3. Ar-Rahmah, 4. An-Nur, 5. Al-Huda, dan 6. An-Sikro. Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, bukan sekaligus dalam satu keseluruhannya, yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Furqan ayat 32, yaitu sedemikianlah kami menurunkan dia berangsur-angsur untuk kami kuatkan dengan dia hati engkau. Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa yang demikian itu akan menumbuhkan hati bagi seperlima atau Nabi Muhammad SAW karena diturunkan sesuai dengan kejadian tertentu. Periode turunnya Al-Quran. Mengutip buku Sistematika Turunnya Al-Quran sebagai pola gerakan dakwah terbitan Pusat Studi Keislaman dan Kebudayaan Stan Curup, ada 3 periode berbeda terkait sejarah turunnya Al-Quran. Periode pertama, Mekah. Terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut ayat-ayat Makkiyah. Periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun di awal masa kerasulan Nabi Muhammad. Pada masa ini, kandungan Al-Quran pada umumnya mencakup 3 hal, yaitu 1. Pendidikan bagi Nabi Muhammad SAW dalam bentuk kepribadiannya. Yang kedua, dasar-dasar akhlak mulia dan kecaman terhadap pandangan hidup masyarakat jahiliyah. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang sifat dan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periode kedua di Madinah. Periode kedua diturunkannya Al-Quran terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena itu ayat-ayatnya dikenal sebagai ayat-ayat Madinah. Periode ini berlangsung sekitar 8-9 tahun. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada masa ini menjelaskan kewajiban penganutnya, yakni umat muslim sesuai dengan kondisi dakwah kala itu. Misal dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan tuntunan yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Pada periode ini pula diturunkan ayat-ayat tentang keesaan Tuhan dan kepastian adanya hari kiamat berdasarkan tanda-tanda yang dapat disaksikan masyarakat jahiliyah. Salah satunya termaktub dalam surat Yasin ayat 78-82. Periode ketiga berlangsung sekitar 10 tahun. Pada periode ini, Al-Quran memberikan bimbingan kepada umat muslim menuju jalan yang diridhoi Allah, serta motivasi mereka untuk selalu berjuang dan mendidik akhlak orang-orang beriman dalam berbagai situasi. Pokok kandungan Al-Quran ada 5, yaitu prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip syariah, janji dan ancaman, sejarah atau kisah masa lalu, dan ilmu pengetahuan. Fungsi peran Al-Quran ada 2, untuk kehidupan manusia, seperti menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam, tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, sebagai sumber ilmu, seperti ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, ilmu tentang pendidikan agama Islam, ilmu tauhid. Mushaf Al-Quran. Setiap ada ayat turun, Nabi Muhammad langsung memanggil para sahabatnya untuk menulis ayat-ayat tersebut. Lalu penafsiran Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasul yang berperan sebagai mubayyin, yang berarti pemberi penjelasan mengenai kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sama artinya. Turunnya Al-Quran secara berangsur menunjukkan bukti bahwa ayat-ayatnya begitu komunikatif dengan sasarannya. Dan jika para sahabat menemukan kesulitan, biasanya mereka langsung bertanya kepada Rasul. Keadaan tersebut berlangsung sampai dengan wafatnya Rasul. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua penjelasan tersebut kita ketahui, karena ada 2 kemungkinan, yaitu tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya, atau
karena Rasul sendiri tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran. Lalu metode-metode dalam penafsiran Al-Quran ada 6, yaitu tafsir bil maksur. Metode ini menafsirkan ayat-ayat berdasarkan ayat Al-Quran dan riwayat, baik hadis Nabi maupun atsar sahabat. Penafsiran semacam ini dilakukan oleh para ahli tafsir pada masa awal-awal penafsiran Al-Quran. 2. Tafsir bil ma'qul, yaitu menafsirkan ayat berdasarkan akal atau rasio dengan cara ijtihad. Yang ketiga, tafsir ijwad atau campuran, yaitu sebuah metode penafsiran Al-Quran dengan memadukan antara tafsir bil maksur dengan tafsir bil ma'qul. Yang keempat, tahlili. Metode ini adalah menafsirkan ayat secara berurutan dari suara ayat pertama sampai surat terakhir, ayat yang terakhir. Pesan dan kandungan ayat dijelaskan secara rinci dan luas, mencakup aneka macam persoalan yang muncul dalam pemikiran penafsir, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan ayat yang ditafsirkannya. Yang kelima, tafsir matlu'i, atau biasa disebut dengan tafsir tematik atau tauhidi, yaitu menafsirkan ayat berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Dalam metode ini, ayat Al-Quran tidak ditafsirkan secara berurutan dari ayat ke ayat, melainkan dicari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Yang keenam, bil ilmi, yaitu menafsirkan ayat dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Ilmu dijadikan sudut pandang dalam menafsirkan Al-Quran dan biasanya bersifat tematik. Misalnya menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan proses kejadian manusia di dalam rahim pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 21-22 dengan sudut pandang ilmu kedokteran. Sumber ajaran Islam kedua yaitu sunnah dan hadis. Sunnah adalah perbuatan Nabi Muhammad dan hadis adalah laporan dari kegiatan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis berada pada prioritas kedua dalam pengambilan hukum dan perilaku setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu dengan menjelaskan Al-Quran seperti memberikan rincian, membatasi kemutlakan, memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang masih umum. Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Semacam hadis ada 3, yaitu hadis mutawatir, yang artinya hadis yang diriwayatkan sejumlah orang secara terus-menerus tanpa putus dan secara adat para perawinya tidak mungkin berbohong. Yang kedua, hadis masyhur adalah sebuah hadis yang diriwayatkan sejumlah orang tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang, 2 orang atau lebih, tetapi tidak mencapai syarat masyhur dan mutawatir. Dari segi kualitasnya, hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, tetapi perawinya tidak kuat ingatan atau kurang baik hafalannya. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, atau tidak memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih dan hasan. Kehujahan hadis. Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam menentukan hukum. Imam Bukhari dan Muslim berpendapat untuk tidak menggunakan hadis dhaif dalam bidang apapun. Nabi bersabda, "Barang siapa menceritakan sesuatu hal dari aku padahal ia tahu bahwa itu bukan hadisku, maka orang itu termasuk golongan pendusta." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu kriteria hadis palsu. Yang pertama, hadis bertentangan dengan fakta sejarah. Hadis mewajibkan pada semua orang untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, dan hadis itu diriwayatkan oleh satu orang. Jika saat dan keadaan diriwayatkannya hadis itu membuktikan bahwa hadis itu dibuat-buat. Jika hadis itu bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Jika hadis itu menguraikan sebuah peristiwa nyata yang sudah diketahui dan diceritakan oleh orang banyak, padahal peristiwa itu tidak diriwayatkan oleh satu orang pun selain yang meriwayatkan hadis itu. Jika masalahnya atau kata-katanya rakik. Jika hadis itu berisi ancaman hukum berat bagi perbuatan dosa biasa atau menjanjikan pahala besar bagi perbuatan baik yang tak seberapa. Jika hadis itu menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi SAW dan Rasul kepada orang yang berbuat baik. Jika yang meriwayatkan hadis itu mengaku bahwa ia membuat-buat hadis. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam. Objek ijtihad adalah perbuatan yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad digunakan sebagai alat untuk mencapai keputusan apabila tidak ada petunjuk dalam Al-Quran maupun hadis. Syarat-syarat menjadi mujtahid, yaitu memiliki integritas keimanan yang kuat terhadap syariah ilahiyah, berkeyakinan teguh kepada kebenaran Islam,
dan mempunyai ketulusan hati untuk merealisasikan tanpa mencampur adukan dengan sumber selain Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan hukum, mengetahui bahasa Arab yang dengan berbagai keilmuannya, mengetahui kaidah-kaidah usuliyah yang luas, mengetahui produk ijtihad yang diwariskan oleh para ahli terdahulu untuk melihat kesinambungan hukum, mengetahui ilmu riwayah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah kesahihan hadis, mengetahui rahasia-rahasia tasyri, yaitu kaidah yang menerangkan tujuan syar'ah dan dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf. Ijtihad pada masa sekarang tidak hanya dilakukan oleh ahli-ahli agama yang memiliki syarat-syarat di atas, melainkan melibatkan juga pakar yang ahli dalam masalah yang sedang dibahas, sehingga persoalannya menjadi utuh dan menyeluruh baik dari aspek Qur'ani maupun kauninya. Sekian presentasi sumber ajaran Islam dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.